Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayub 1 ayat 6 sampai 11 saya bacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Cerita ini adalah tentang Ayub yang dicobai oleh iblis. Dan peristiwa ini dimulai dari Allah berkata kepada iblis di ayatnya yang ke-8. "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Ini seperti seorang tukang periuk atau tukang bejana sedang memamerkan sebuah bejana yang sangat bagus di pemandangan tukang periuk tersebut. Jadi waktu Allah berkata, "Apakah kau memperhatikan hambaku Ayub?" Ya, seperti tukang periuk yang sedang memamerkan periuk yang bagus. Ini periuk bagus, anti pecah. Nah, kira-kira begitu. Lalu iblis bertanya kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia?" Nah, ini seperti seorang yang akan membeli periuk itu. Iblis tantang sama tukang periuk, sama Tuhan. "Tuhan, terang aja itu periuk bagus. Terang aja itu periuk anti pecah. Soalnya nggak pernah dibanting. Sekali waktu banting dong. Sini saya banting. Kalau memang dia anti pecah, baru saya beli." Nah, Allah mengizinkan itu. Banting deh periuknya. Nah, kira-kira begitu. Cobalah si Ayub ini. Dia akan bertahan. Nah, cerita ini, jika kita mengingat tentang firman Tuhan dalam ibadah raya beberapa minggu lalu, tentang pikiran yang menunjang iman, tentunya ketika kita dalam masalah, pikiran kita harus menunjang iman kita, supaya kita bisa bertahan dalam masalah. Caranya bagaimana? Berpikirlah seperti Allah mencoba Ayub ini, bahwa ketika saya dalam masalah, berarti saya sedang dipamerkan oleh Tuhan bahwa saya anti pecah, bahwa saya memiliki kualitas yang baik, kerohanian saya sedang bagus. Maaf, kata-kata saya bukan sedang bagus, kerohanian saya selalu bagus. Amin ya saudara ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kerohanian saya selalu bagus. Makanya sekarang ketika akan dibanting, saya pasti kuat. Kenapa? Karena Tuhan sudah izinkan saya untuk dibanting, terima masalah. Berarti saat itu saya sedang kuat. Saya selalu kuat. Saya anti pecah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan takut menghadapi masalah. Mari kita bertahan dan membuktikan kepada iblis yang menantang bahwa kita anti pecah. Amin. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan-Mu melalui firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang anak-anak-Mu yang anti pecah. Dan kami ingin selalu menyatakan dan membuktikan itu kepada iblis bahwa kami anti pecah. Oleh karena itu Tuhan, segala masalah yang ada, kami mau bertahan. Kami mau terus Tuhan membuktikan bahwa kami kuat. Dan kami akan membuktikan juga bahwa kami terus akan memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu, tidak kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan beraktivitas, mereka akan melakukan segala kegiatan mereka. Tuhan beri hikmat, urapi. Tuhan mampukan dalam segala sesuatunya. Yang berwirausaha, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan yang tolong dalam segala sesuatunya. Tuhan juga jaga, lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, mara bahaya. Jauhkan dari orang-orang jahat. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat dalam menjalankan aktivitas mereka. Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Kami serahkan hidup kami pada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.